Saya yakin dan percaya bahwa saya akan membantu Pak Muti ke depan dengan segala apa yang saya dan saya tidak berambisi apa-apa untuk melakukan hal itu. Dan apa yang Pak Ramli dengar, saya yakin itu adalah hoax yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Baik, terima kasih. Selesai waktunya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Nina Rama untuk kembali menanggapi jawaban dari Adi. Baik, terima kasih. Saya sungguh berpendapat seperti itu. Ya, sehingga ke depan wakil bupati ini betul-betul difungsikan sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam peraturan. Nah, ini yang perlu sehingga orang tidak hilang kesan bahwa wakil bupati bukan menceret, tapi wakil bupati punya tugas membantu bupati untuk melaksanakan segala macam permasalahan yang terjadi. Jadi saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu ingin ditambahkan oleh pasangan bupati? Cukup? Baik, selanjutnya kembali diberikan kesempatan kepada pasangan Adil untuk menjawab. 1 menit terhitung berbicara. Prinsipnya apa yang tadi disampaikan bahwa wakil bupati adalah pelengkap. Bupati dan wakil bupati itu suami istri dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang penting adalah bagaimana saling menunjang antara bupati dan wakil bupati, saling mengisi. Kelebihan dan kekurangan bupati dan wakil bupati itu saling mengisi. Kadang-kadang yang kita temui dalam perjalanan pemerintahan 1-2 tahun sudah terjadi kepinjangan di mana-mana. Malah yang paling naik juga sering menceritakan kebobrokan bupati. Ini yang menurut saya tidak boleh sering kita temui. Bagaimana masyarakat berharap pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, sementara di awal pemerintahan sudah terjadi togon-togon, sudah terjadi saing klaim keberhasilan. Ini luar biasa. Dan ini kondisi yang sering kami. Mudah-mudahan ini menjadi potret dan pengalaman kita semua bahwa ke depan kita tidak seperti itu lagi. Saya sudah percaya bahwa saya ini tetap mesra sampai dengan akhir pemerintahan kami. Karena saya yakin dan Pak Idris ini orang yang luar biasa. Terima kasih Pak Muti, waktunya selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Selanjutnya kita ada pada sesi paham menjawab. Kesempatan pertama diberikan kepada Nina Rama untuk bertanya kepada pasangan nomor 2 paham. Waktu Anda 1 menit terhitung dari berbicara. Dipersilakan. Pak Fahri, saya mau bertanya, apa kontribusi Bapak Fahri selama 5 tahun sebagai wakil bupati untuk masyarakat SBT, terutama masyarakat Kecamatan Ledigama dan Siwalala? Berikutnya, pendopo wakil bupati yang cukup mewah dan mahal, kenapa hingga kini belum ditempati? Berikutnya, ini pertanyaannya banyak Pak. Tahun 2015 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi SBT mengalami penurunan drastis. Apa maksud sebagai wakil bupati kepada bupati untuk mengatasi hal ini? Berikutnya, hampir setiap tahun ada uang yang dikembalikan ke pusat. Apa penyebabnya? Terus APBD kita terjun bebas sampai kurang lebih 700 miliar lebih. Dana alokasi umum sekian. Kurang lebih 700 sekian. Selama 5 tahun menjadi wakil bupati, apa karya Bapak yang ada? Ibu Ani, waktunya selesai. Diberikan kesempatan kepada pasangan paham untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Wakil bupati ini bertanya kepada wakil bupati sebenarnya. Sebentar Pak, mohon maaf. Tolong tanyernya diatur kembali. Mohon maaf Pak. Mohon maaf, sebentar. Ada kesalahan teknis. Oke, baik. Timernya dipersilakan. Silakan Pak Farid. Iya. Apa yang saya lakukan sebagai wakil bupati dalam 1 periode ini adalah membantu bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Plus minus yang dicapai oleh pemerintahan ini juga adalah bagian dari prestasi kami berdua. Apa yang saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dan lebih dari 3 survei resmi menunjukkan bahwa masyarakat SBT itu merasa lebih puas terhadap pelayanan wakil bupati daripada terhadap Bupati Seram bagian timur. Yang kedua, tentang pendopo. Pendopo itu adalah aset daerah, dia bukan milik pribadi saya. Yang membangun adalah pemerintah daerah dengan APBD yang sudah disepakati dan disetujui bersama antara eksekutif dan DPRD Kabupaten Seram bagian timur.
Mengapa tidak saya tempati? Karena masih ada beberapa kebutuhan teknis yang belum selesai. Soal air bersih misalnya. Sampai sekarang belum ada air bersih dan itu sudah kami sampaikan dan belum diadakan sampai hari ini. Itu satu kendala besar yang menyebabkan saya tidak bisa menempati rumah dinas dimaksud. 2015 sampai 2019 terjadi penurunan. Saya banyak sekali meminta kepada Pak Mukti sebagai bupati untuk memberikan bagian tugas yang jelas agar saya bisa membantu secara maksimal pemerintahan ini. Tapi sampai sekarang tidak ada pembagian tugas yang Maaf, waktu Anda selesai, Pak Fahri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada pasangan Nina Rama untuk menanggapi jawaban dari pasangan Pak. Dipersilakan. Setahu saya, bupati, wakil bupati masing-masing punya anggaran. Ya, tupoksinya juga ada. Tupoksi bupati, tupoksi wakil bupati juga ada. Masing-masing juga punya anggaran ada. Nah, kalau untuk Kecamatan Werinama dan Siwalala jalan saja tidak bisa diperbaiki, bagaimana fungsi Bapak sebagai wakil bupati selama 5 tahun ini? Terus pendopo wakil bupati, di zaman pemerintahan Bapak Alve kita bangun pendopo itu nilainya 200 juta. Itu sarana dan prasarana sudah tersedia di dalamnya, air apa semua. Bahkan 10 tahun wakil bupati menempati pendopo wakil bupati. Kok itu baru 10 tahun, otomatis bangunannya masih ini dibangun amblas sampai ke akar-akarnya, lalu dengan megah terus tinggal ditempati. Otomatis kalau dibangun sampai akar-akarnya pasti air dan sarana prasarana juga tidak tercukupi. Kalau Pak Wakil kasih Terima kasih waktu Anda. Kalau saya mohon maaf, selanjutnya dikembalikan kepada pasangan Pak atau nomor 2 untuk menanggapi. Ini pernyataan yang agak keliru dari Ibu Ani mengatakan bahwa bupati punya anggaran dan wakil punya anggaran. Tidak pernah ada terminologi itu dalam penganggaran APBD kita. Yang ada adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tidak ada anggaran bupati dan anggaran wakil bupati. Ibu Ani tolong mempelajari lebih baik tentang sistem penganggaran daerah. Yang kedua, lagi-lagi yang disoroti adalah pendopo wakil bupati. Itu adalah aset daerah. Dan bupati bisa saja memfungsikan itu untuk kepentingan apa saja. Dia tidak dibangun untuk saya huni, tapi ada part-part bagian-bagian yang akan digunakan sebagai mes daerah untuk menerima tamu-tamu yang datang dari luar. Kita tahu keterbatasan daerah dan sarana prasarana hotel yang ada. Itu dimaksudkan untuk mes-mes untuk tamu, wisma tamu, pejabat-pejabat yang datang dari luar. Terima kasih Bu Ani. Masih ada waktu? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Pak. Selanjutnya, Adil akan bertanya kepada Pak. Waktu 1 menit diberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Dipersilakan dari sekarang. Oke, terima kasih Pak. Di dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang sangat tidak menentu, saya ingin menyatakan kepada pihak farm bagaimana cara mengatasi Gini rasio indeks dan hal-hal yang berhubungan dengan inflasi yang terjadi di daerah Kabupaten Serang Banten Timur. Masih ada waktu sebentar Pak, masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan Paham 1 menit 30 detik untuk menjawab. Terima kasih. Jadi ini cerita tentang apa? Bagaimana kita menangani inflasi. Satu di antara pertanyaan itu bagian dari apa yang membentuk Gini rasio tadi. Nah, di daerah itu ada yang namanya TPID, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, dan itu secara regulasi dipimpin oleh bupati. Jadi sebenarnya saya butuh lagi tanggapan, apakah dalam periode ini TPID itu berfungsi dilaksanakan atau tidak? Karena itulah yang akan membantu daerah ini menangani atau mencegah inflasi yang tinggi, ya. Jadi jawaban saya kemudian saya kembalikan untuk ditanggapi karena TPID itu dipimpin menurut regulasi oleh kepala daerah. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin bertanya sebentar Pak, mohon maaf. Masih ada waktu pasangan nomor 2? Cukup, baik. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan Adil untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Ya Pak. Jadi yang pertama adalah disparitas
Gini Ratio Index yang perlu Pak Fahri menjabarkan hal tersebut. Karena ketimpangan ekonomi ini sudah sangat berbahaya. Ya, dan setelah itu baru kita berbicara tentang inflasi. Jadi saya ingin terstruktur. Jawabannya dari disparitas Gini Ratio Index, baru kita masuk ke inflasi. Ya, sebentar Pak, masih ada waktu mau ditambahkan Pak calon bupati? Cukup? Baik, cukup. Dipersilakan pasangan paham untuk menanggapi. Apa yang Bapak maksudkan berhubungan juga dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dan itu yang jadi catatan untuk pemerintahan ini. Kegiatan ekonomi kita tidak begitu berkembang pesat, dan itu yang kemudian mengakibatkan apa yang terjadi. Sehingga ini harus dijawab soal inflasi, karena yang bertanggung jawab terhadap penanganan inflasi adalah PPID yang dipimpin oleh kepala daerah. Itu akan menjawab masalah. Silakan. Terima kasih. Yang tadi Baik, saya kira cukup ya Pak. Masih dalam sesi Pak pasangan nomor 2 untuk menjawab, cukup? Baik, Bapak Ibu, dengan demikian sesi menjawab dari pasangan nomor 2 selesai. Kita berikan tepuk tangan dan semangat yang luar biasa bagi ketiga pasangan calon. Saya ingatkan sekali kepada ketiga pasangan calon bahwa debat ini ada dalam tata tertib sebagaimana sudah disampaikan. Bapak Ibu akan berbicara atau menanggapi ketika saya mempersilakan atau memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi Nina Rama menjawab. Kesempatan pertama 1 menit diberikan kepada Adil untuk bertanya kepada Nina Rama. 1 menit terhitung mulai berbicara. Dipersilakan. Pasangan Adil, dipersilakan untuk bertanya.